Nah, berikutnya ini adalah stat structure ya. Seperti yang tadi sudah ada di manualnya, kita bisa tahu dan ada file type dan permissionnya. Jadi kita juga bisa tahu di sini apakah dia regular file, apakah dia directory ataupun karakter device. Seperti yang kita lihat di sini ya, kita melihat bahwa dia adalah symbolic link ya. Jadi dia symbolic link. Itu adalah mode yang bisa kita lihat dari suatu file. Apakah regular file ataukah directory ya. Misalnya kita coba start. Ya, di sini dia bilang ini adalah directory karena memang itu adalah folder yang saya ya, di sini Linux Programming Interface saya coba clear dulu -l ya. Jadi dia adalah ini directory Linux Programming Interface, ini adalah directory. Oke, sekarang saya coba kembali lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat ya ada flagsnya juga ya, apakah dia bisa di read ataukah dia bisa di write by owner atau execute by owner, atau dia bisa di read dan di execute by grupnya, apakah grupnya admin ataukah guest misalnya ya. Terus di sini juga kita juga bisa mencari ya atau melihat informasi ya, informasi mengenai suatu komen ya. Selain kita bisa menggunakan main, kita juga bisa menggunakan info kalau kita mau dapat informasi singkat ya. Jadi ini best practice-nya yang biasa kita bisa lakukan ketika ingin mencari sesuatu atau kita belum tahu apa-apa ya, bisa juga kalian melakukan googling ya. Tapi ketika kalian di shell ya, kalian diberikan fitur-fitur ini ya. Misalnya kalian mau tahu info misalnya ls ya, jadi di sini digunakan untuk directory listing gitu. Atau misalnya what is chmod ya. What is-nya ya, change file mode bits di sini. Oke, jadi kita bisa paling enggak kita mendapat informasi secara langsung ya, berhubungan dengan apa yang mau kita cari. Misalnya kita mau locate atau mencari dengan substring interface di dalam folder saya, maka dia akan melakukan looping dan mencari di dalam current directory yang sedang tempat saya sedang berada sekarang. Oke, kita coba balik lagi ya. Ya, jadi di sini tadi ada yang namanya Universality I/O model. Saya ulang kembali ya. Jadi ketika kita membuat suatu atau melakukan suatu proses, biasanya kita akan mendefinisikan proses tersebut akan mendefinisikan 0, 1 dan 2. 0 untuk standar input, 1 untuk standar output, dan 2 untuk standar error. Nah, jadi masing-masing standar tersebut itu akan diutilisasi, file descriptor ini akan diutilisasi sebagai pointer ya, pointer apakah nanti kita akan melakukan write, apakah nanti kita akan melakukan suatu read ya. Karena kan kita sedang membicarakan di sini yang namanya I/O model, yaitu input output model. Jadi apakah nanti kita melakukan read, apakah nanti kita melakukan write sesuai dengan deskripsi dari proses tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa 4 kunci utama sistem call, yaitu performing file I/O. Jadi yang pertama adalah open ya. Jadi open ini merupakan salah satu cara kita agar kita bisa membuka suatu file ya. Tapi bukan dalam artian kita open itu ngelihat isi dari file tersebut, bukan. Tapi di sini membuka file dengan path tertentu dan mengembalikan file descriptor yang menunjukkan file tersebut.
Jadi yang dikembalikan adalah file descriptor, ya. Jadi ketika si aplikasi itu mendefinisikan open, maka yang dikembalikan oleh open ini adalah file descriptor dengan parameter yang dibutuhkan, path name-nya di mana, flags-nya apa, ya. Terus mode-nya apa, ya, setting permission. Mode itu untuk dilakukan sebagai setting permission-nya. Flag itu adalah pengaturan bitnya, ya. Terus berikutnya, jadi ada yang pertama open, yang kedua adalah numRead, ya. Atau di sini jumlah byte yang dihitung oleh pointer file descriptor dan menyimpannya di dalam buffer. Ya, jadi pada saat kita membaca, ya, jadi file descriptor yang tadi kita sudah bahas itu menjadi pointer. Ya. Jadi ketika kita akan membaca, byte yang dihitung oleh pointer file descriptor itu disimpan di dalam file descriptor dan disimpannya itu di dalam buffer. Jadi file descriptornya itu sebagai pointer. Ingat bahwa kita menyimpannya bukan di file descriptor, tapi file descriptor diperlakukan sebagai pointer. Ya, jadi karena tanpa kita sadari bahwa setiap kita melakukan I/O kita membutuhkan yang namanya buffer. Buffer itu bisa kita ibaratkan sebagai temporary storage, ya. Jadi dia menyimpan bit-bit sebelum kita masukkan atau di pointer atau di dump ke dalam sebuah storage atau ke dalam sebuah device. Ya, makanya saya bilang ini adalah sebuah universality of I/O, bukan hanya melakukan dumping ke dalam satu storage, tapi bisa juga dumpingnya nanti ke suatu device, outputnya ke suatu device. Tapi di sini I/O berperan sebagai media, ya. Oke, berikutnya ada numWritten, ya. Jadi tadi sudah read, terus ada juga menulis di sini, yaitu menuliskan jumlah byte dari buffer ke dalam open file. Jadi menuliskan jumlah byte, jadi yang dari buffer ke dalam open file yang di-refer oleh file descriptor, ya. Jadi analoginya adalah pertama memang kita harus melakukan open terlebih dahulu, ya. Di sana didefinisikan filenya yang mana, flags-nya bitnya apa, mode-nya atau bisa kita bilang permission pada file tersebut apa. Jadi open. Dan yang dikembalikan oleh open itu adalah file descriptornya atau pointernya. Jadi kunci utama yang pertama adalah file descriptornya terlebih dahulu. Berikutnya adalah numRead, ya. Saya ulang kembali, numRead di sini adalah jumlah bytes yang dihitung oleh pointer file descriptor dan menyimpannya di dalam buffer, ya. Jadi dia baca dari file descriptor tersebut yang sudah ditunjuk oleh file descriptor tersebut, terus dia baca dan masukkan ke dalam buffer. Berikutnya ada numWritten, ya. Setelah dibaca dia nanti akan menulis, entah nanti menulis dari storage atau device atau karakter, ya. Atau outputnya bisa kemana saja. Di sini di write ini dia menuliskan jumlah byte, ya, dari buffer yang tadi ke dalam open file yang ditunjukkan oleh file descriptor untuk di write, ya. Jadi di sini kunci-kunci yang dibutuhkan paling utama adalah file descriptor, ya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah statusnya. Kita melakukan close file descriptor. Mungkin kalian tidak asing dengan open dan close ketika kalian melakukan programming, baik itu di Python atau kalian di Java. Ketika kalian melakukan programming, membuka suatu file, kalian pasti mendefinisikan open, ya. Sebenarnya itu adalah memanggil file descriptor atau mengkopikan file descriptor sehingga program kalian mengetahui pointer yang dibutuhkan untuk mengakses file kalian. Karena kalau tidak ada si sistem call ini, kalian akan repot ketika membuat program. Kalian harus mencari tahu di dalam file system itu, kalian harus mengakses memori yang berapa, sehingga akses ke dalam hardware-nya pun diimplementasi untuk aplikasi-aplikasi yang spesifik. Ya, jadi masing-masing aplikasi punya caranya sendiri, tapi kalau di sini semua dibuat standar sehingga seluruh aplikasi dapat dengan mudah
mendapatkan pointer file descriptor untuk memulai akses ke dalam satu file, baik itu melakukan read atau return. Lalu tidak asing bahwa kalian setelah melakukan open dan melakukan proses terhadap file tersebut, terus kalian harus melakukan close file descriptor tersebut agar bisa digunakan oleh proses yang lainnya. Oke, berikutnya kita coba lanjutkan. Ya, jadi di dalam Unix IO system call, ya di sini ada read, ada write, ada open, ada create, ada lseek juga. Ini beberapa IO system call yang ada di dalam Unix. Ya, jadi create itu hampir sama dengan open, ya. Jadi dia bisa meng-create suatu file juga, ya. Fungsinya juga bisa melakukan create terhadap suatu file juga. Ada beberapa mode, yaitu create, terus ada write only atau truncate, ya. Ya, di sini jadi open and possibly create a file. Ya, jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan juga untuk memulai akses ke dalam suatu file. Ya, mungkin terlihat kok kompleks sekali ya kalau kita bayangkan bahwa untuk mengakses satu file saja ternyata prosesnya itu sangat banyak. Ya, jadi sebenarnya aplikasi itu sudah sangat terbantu sekali oleh bantuannya sistem call. Ya, mungkin dari kalian untuk akses suatu file saja kok sampai sebegitu kompleks. Ya, jadi sebenarnya itu dienkapsulasi oleh si sistem call dan kernel agar aplikasi dapat secara universal menggunakan layanan tersebut. Man open misalnya. Ya, jadi open, create itu sama, hampir sama. Oke, kita coba balik kembali ke slide. Dan juga ada lseek di sini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ada pembahasannya. Jadi bagaimana ketika kita ingin berpindah dari satu posisi pointer ke pointer yang lain, dari posisi poin memori yang satu ke poin memori yang lain, itu biasanya diimplementasi menggunakan yang namanya lseek. Oke, ini adalah salah satu contoh implementasi ketika kita ingin membaca sesuatu dari suatu file dan menuliskan ke dalam tempat yang lain. Itu adalah standar dari proses copy, ya. Hampir setiap pengguna komputer biasanya melakukan copy and paste. Tapi mungkin di sini kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana cara mengcopy dari sisi layanan kepada aplikasi. Biasanya kan kita sebagai end user yang dilayani oleh aplikasi, copy, paste, drag and drop. Tapi kita coba gali lebih dalam di sini bagaimana sih proses copy yang sebenarnya itu dilayani untuk sebuah aplikasi. Oke, jadi untuk pembahasan ini nanti saya akan coba untuk beri penjelasan di modul berikutnya. Untuk modul ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.